Halo semuanya, ada kabar besar nih, terutama buat Anda yang berkecimpung di pemerintahan desa. Kementerian Keuangan baru saja mengeluarkan aturan main baru yang bakal mengubah cara penyaluran dana desa untuk tahun 2025. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas apa saja perubahannya dan apa artinya ini buat lebih dari 75.000 desa di seluruh Indonesia. Jangan salah ya, ini bukan sekedar pembaruan teknis atau update kecil-kecilan loh. Ini adalah sebuah pergeseran kebijakan yang cukup fundamental loh. Konsekuensinya juga sangat nyata buat setiap kepala desa dan seluruh jajarannya. Jadi yuk kita langsung saja lihat apa poin-poin kuncinya. Oke, biar gampang kita pahami, kita akan pecah pembahasannya jadi 5 bagian. Pertama, kita cari tahu dulu kenapa aturan ini muncul, apa prioritas nasional di baliknya. Kedua, kita lihat lagi sistem penyaluran 2 tahapnya. Ketiga, nah ini dia intinya, syarat wajib soal koperasi. Keempat, kita bahas tanggal keramatnya di bulan September. Dan yang terakhir, kita lihat dana apa saja yang bisa hangus kalau syaratnya nggak terpenuhi. Mari kita mulai dari yang pertama. Nah, sebelum kita pusing sama detail teknisnya, pertanyaan pertama yang paling penting kan, kenapa? Kenapa sih pemerintah mengubah aturan ini? Apa tujuan utamanya? Dan inilah jawabannya. Jelas banget tertulis di sini. Ternyata, semua ini muaranya cuma ke satu hal. Pemerintah menjadikan pembentukan koperasi Desa Merah Putih sebagai prioritas nasional yang baru. Jadi, seluruh aturan ini dirancang untuk satu tujuan itu. Oke, sekarang kita sudah tahu kenapanya. Yuk, kita masuk ke gimananya. Gimana sih mekanisme penyaluran dananya? Ini penting banget nih, biar kita tahu di mana letak perubahan barunya. Jadi begini, sistemnya itu dibagi jadi 2 tahap. Tahap pertama, porsinya 60%, itu cair paling lambat bulan Juni. Sisa 40%-nya lagi ada di tahap kedua, yang pencairannya bisa dimulai paling cepat bulan April. Nah, perubahan besarnya itu ada di sini, yaitu syarat untuk mendapatkan dana di tahap kedua. Betul sekali. Poin paling krusial dari semua ini adalah untuk mengakses sisa dana yang 40% di tahap 2, sekarang ada syarat-syarat baru dan sifatnya ini wajib, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Coba kita lihat. Ada 4 syarat nih. 2 yang pertama ini ya standar lah ya, laporan penggunaan dana tahun lalu sama laporan realisasi penyerapan dana tahap I. Tapi coba deh lihat 2 syarat terakhir. Nah, ini dia yang benar-benar baru dan jadi inti permainannya. Harus ada bukti pembentukan koperasi dan surat komitmen pendanaan dari APBDes. Kita bedah ya syarat nomor 3. Jadi, desa nggak cukup cuma bilang, oh kami berencana bikin koperasi. Nggak bisa, harus ada bukti fisik yang konkret, bisa berupa akta pendirian badan hukum dari notaris, atau paling tidak bukti bahwa dokumennya sudah masuk ke notaris. Jadi harus ada tindakan legal yang nyata. Nah, syarat keempat ini ibarat penguncinya. Desa nggak cuma disuruh membentuk koperasi, tapi juga harus membuat komitmen hitam di atas putih. Mereka harus berjanji secara tertulis akan mendanai koperasi itu lewat anggaran pendapatan dan belanja desa alias APBDes. Ini cara pemerintah memastikan koperasi ini nggak cuma dibentuk terus dilupakan, tapi benar-benar disokong secara finansial oleh desa. Tentu saja, semua persyaratan baru ini ada batas waktunya. Dan pemerintah nggak kasih waktu yang panjang loh. Jadwalnya sangat-sangat ketat. Ini dia tanggalnya, 17 September 2025. Tolong dicatat baik-baik, dilingkari di kalender, pasang alarm kalau perlu. Karena semua dokumen untuk pencairan tahap kedua, termasuk bukti-bukti soal koperasi tadi, wajib diserahkan paling lambat pada tanggal ini. Kalau kita lihat di lini masa anggaran 2025 ini, jadi kelihatan banget kan sempitnya waktu yang tersedia. Batas waktu penyaluran tahap 1 itu kan Juni. Sementara dokumen untuk tahap 2 harus masuk paling lambat 17 September. Artinya apa? Desa praktis hanya punya waktu sekitar 3 bulan untuk ngebut menyelesaikan semua urusan administrasi koperasi ini. Wah, lumayan jadi PR ya? Pertanyaan selanjutnya, terus gimana kalau sebuah desa sampai telat atau gagal memenuhi syarat sebelum tanggal 17 September itu? Nah, konsekuensinya ini cukup serius dan beda-beda tergantung jenis dananya. Ini bagian yang paling penting untuk diingat. Jadi, untuk dana yang sudah ditentukan penggunaannya, misalnya dana untuk ketahanan pangan atau pencegahan stunting, kalau telat, penyalurannya hanya ditunda. Tapi, nah ini dia, untuk dana yang tidak ditentukan penggunaannya atau dana yang fleksibel, kalau telat, uangnya langsung dibatalkan. Artinya, hangus untuk tahun anggaran tersebut. Biar lebih jelas lagi ya,
Kalau statusnya ditunda, oke, masih ada harapan bisa cair kalau syaratnya bisa dipenuhi sebelum tahun anggaran berakhir. Tapi, kalau statusnya dibatalkan, itu artinya dana tersebut hilang selamanya untuk desa itu, gak bisa diambil lagi. Dan dana yang batal itu bisa dialihkan oleh pemerintah pusat untuk program lain. Jadi, risikonya sangat nyata. Jadi sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini. Di satu sisi, kebijakan ini punya niat baik, bisa jadi pendorong lahirnya motor ekonomi baru di tingkat desa lewat koperasi. Tapi di sisi lain, apakah ini justru akan menjadi beban administrasi yang malah menghambat pencairan dana-dana vital lainnya? Waktu yang akan menjawabnya.